Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dinas terkait, segera sekarang. Seorang wisatawan hilang tenggelam saat menolong anaknya yang terseret ombak pantai Labuhan Jukung, pesisir barat. Truk box yang menerobos pintu perlintasan di Natar, Lampung Selatan ringsek akibat tertabrak kereta. Pengemudi truk kritis. Kawanan pencuri buah sawit di kebun perusahaan dan petani di Tulang Bawang diringkus. 1 pucuk senjata api rakitan disita. Kasus pembunuhan bayi yang baru lahir dengan cara dibuang ke sungai yang ditangani penyidik Polsek Kedaton, Bandar Lampung, Rabu siang memasuki tahapan rekonstruksi. Tersangka merupakan seorang pemuda berinisial FDS yang merupakan orang tua bayi. Pada kasus itu, ibu bayi yang juga pacar tersangka yang masih tercatat sebagai mahasiswi berinisial SL tewas setelah melahirkan di kamar kos tanpa bantuan dokter dan bidan. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka tega membuang bayi yang baru dilahirkan pacarnya untuk menutupi aibnya. Oleh tersangka, bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke sungai Tegineneng Pesawaran dengan naik motor. Saat itu pacar tersangka akhirnya meninggal di klinik akibat mengalami pendarahan setelah melahirkan. Dia membantu karena pada pagi harinya memang dia ada di dalam kosan itu. Hingga proses lahiran malam. Sampai proses malam. Korban meninggal di adegan berapa? Meninggal itu sedang perjalanan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, memastikan dia ada video ke korban. Kalau dipastikan di situ ada teleponnya memang jam 10 malam. Berarti memang ada kesepakatan mereka untuk membuang bayi ini? Menurut keterangan tersangka seperti itu. Kasusnya terungkap setelah polisi menerima laporan ada seorang mahasiswi yang tewas usai melahirkan di kamar kos pada pertengahan Juni lalu. Polisi kemudian menangkap tersangka FDS dan terungkap bayi yang baru dilahirkan itu dibuang tersangka ke sungai. 2 hari pencarian, mayat bayi ditemukan terapung di sungai. Dalam kasus tersebut, polisi menjerat tersangka dengan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan pasal 304 KUHP tentang pembiaran terhadap seseorang yang sedang sengsara. Ancaman hukumannya di penjara selama 15 tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua penyelundup 50 kg ganja dari Sumatera ke Jawa dituntut di penjara seumur hidup saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandar Lampung Rabu siang. Terdakwa bernama Agung Prasetyo dan Krisna, warga Lampung Barat. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyatakan hukuman terhadap terdakwa tersebut sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Narkotika. Kedua terdakwa terlibat lebih dari 3 kali menyelundupkan ganja asal Aceh ke Jakarta dengan modus transit di Bandar Lampung. Penjara selama seumur hidup dan berikan jasa perumahan barang bukti berupa 53 paket besar berganja dengan berat ekor 53.000. Kedua terdakwa ditangkap oleh tim intelijen Polda Lampung saat akan mengirimkan 50 kg ganja melalui jasa ekspedisi bus di Bandar Lampung pada akhir November 2024. Modus penyelundupan yakni ganja dari Aceh diangkut mobil pribadi, kemudian disinggahkan di sebuah rumah kos di Bandar Lampung yang kemudian dikirim ke Jakarta dengan bus.
Dari penggeledahan di rumah sewa tersangka, saat itu polisi kembali menyita 3 kg ganja siap edar. Selain menyelundupkan ganja ke Jakarta, kedua tersangka juga mengedarkan ganja di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengerjaan revitalisasi Pasar Dekon Kota Bumi, Lampung Utara terus dikebut oleh Pemda Lampung Utara. Tahapannya kini mulai pembuatan tempat penampungan sementara untuk para pedagang. Pantauan pada Rabu siang, petugas mulai membantu lapak sementara yang terbuat dari baja ringan dan berdinding triplek. Ukuran kios di tempat penampungan sementara seluas 2 x 1,5 meter. Lapak sementara yang disediakan tersebut menuai protes dari para pedagang karena dinilai tidak layak. Mereka khawatir lapak sementara tidak cukup untuk menyimpan barang dagangan mereka akibat terlalu sempit. Faktor lain adalah terkait jaminan keamanannya sebab lapak hanya berdinding triplek yang mudah dijebol. Untuk jangka waktu dekat ini, penampungan itu bisa dibuat secara layak gitu loh. Kami memang nggak banyak nuntut mau yang mewah-mewah, mau yang bagus, enggak. Kami cuma pengen kelayakan dari tempat ukurannya, dari struktur bahan yang mereka bangun untuk ngebangun penampungan itu. Bisa dilihat aja sekarang tuh triplek yang mereka bangun itu udah pecah-pecah triplek. Itu baru berapa hari loh. Sedangkan kami di penampungan itu butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Gimana nasib kami barang dagangan kami, keamanannya juga bagaimana kan belum dijelasin. Setelah keamanannya begitu, ukurannya juga itu masih belum jelas berapa kalau segitu ya kami semua menolak, benar-benar menolak kalau ukurannya ya seperti yang ada sekarang ini. Khususnya pemerintah daerah sini ya ngasih solusi yang baik lah, sama-sama menguntungkan ya. Ya nggak ada yang namanya kami ini yang mau menentang lah ya. Semua pengen kotanya maju, pengen kotanya ini, cuman saatnya belum tepat gitu loh. Ya, tapi kalau memang harus dipaksakan juga kasih kemudahan kami. Kita juga nggak mau ini. Jadi jangan tracknya mereka semua gitu loh ya. Ikut keluhan juga kami. Pasar Dekon Kota Bumi akan direvitalisasi jadi kawasan pasar modern yang bertujuan ke depannya lebih tertata rapi dan bersih. Sedangkan terkait tempat penampungan sementara yang disediakan, pihak Pemda menyatakan pedagang tidak dikenai biaya sewa atau gratis. Tempat penampungan sementara tersebut gratis, tidak ada pungut biaya apapun. Konsepnya itu pasar modern ke depannya, Bang? Semi modern lah gitu kan. Karena juga nanti ada beberapa pedagang yang internasional bisa masuk juga situ. Namun pengelolaannya yang kita rapikan sehingga tidak kumuh gitu depan. Untuk proses pembongkarnya kapan? Setelah penampungan sementara ini selesai dan cukup untuk menampung semua itu, semua pedagang yang ada langsung kita bongkar semua. Berapa banyak pedagang? Sekitar 400 sekian lah seluruhnya, bukan hanya pasar Dekon dan pasar Grevo, seluruhnya 400 sekian. Tempat penampungan kita siapkan dulu 500 sekian. Jadi artinya ada kelebihan di situ. Pembangunan Pasar Dekon jadi pasar modern ditargetkan selesai selama 20 bulan. Selama pembangunan pasar, petugas Pemda akan bekerja sama dengan polisi dan tentara untuk menjaga keamanan lapak pedagang di tempat penampungan sementara. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara.